Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amti Muhammad. Perkenalkan, saya Nisa Diati, mahasiswi dari Manajemen Pendidikan 2020B di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi mengenai kepuasan pelanggan. Silakan disimak. Terima kasih. Yang pertama ada pengertian dari kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk ataupun jasa, akan sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Kepuasan pelanggan ini sangat tergantung pada persepsi dan harapan dari pelanggan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan ketika melakukan pembelian suatu barang ataupun jasa adalah kebutuhan dan keinginannya yang dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat melakukan pembelian suatu barang atau jasa, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, serta pengalaman teman-teman yang telah menggunakan barang atau jasa tersebut, serta perikanan. Lalu selanjutnya ada manfaat kepuasan pelanggan. Yang pertama itu mendorong pelanggan kembali dan mendorong loyalitas. Lalu yang kedua ada mempromosikan cerita positif dari mulut ke mulut. Yang ketiga menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Yang keempat mengisolasi pelanggan dari persaingan. Yang kelima dapat menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya kegagalan. Lalu selanjutnya ada elemen kepuasan pelanggan. Yang pertama itu harapan. Pemahaman mengenai kepuasan konsumen dibangun selama fase pra-pembelian melalui proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Lalu yang kedua itu ada perbuatan. Selama mengkonsumsi suatu produk, konsumen menyadari kegunaan produk aktual dan menerima kinerja produk tersebut sebagai dimensi yang penting bagi konsumen. Lalu yang ketiga ada pembandingan. Setelah mengkonsumsi, terdapat adanya harapan pra-pembelian dan persepsi kinerja aktual yang pada akhirnya konsumen akan membandingkan keduanya. Lalu selanjutnya ada penegasan. Hasil dari perbandingan tersebut akan menghasilkan confirmation of expectation, yaitu ketika harapan dan kinerja berada pada level yang sama. Lalu yang terakhir ada ketidaksesuaian. Jika level kinerja tidak sama, diskrepensi mengidentifikasikan bagaimana perbedaan antara level kinerja dengan harapan. Lalu selanjutnya ada aspek yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada warranty cost. Beberapa perusahaan dalam menangani warranty cost produk atau jasa mereka dilakukan melalui presentase penjualan. Lalu yang kedua ada penanganan terhadap komplain dari pelanggan. Secara statistik, hal ini penting untuk diperhatikan, namun seringkali terlambat bagi perusahaan untuk menyadarinya. Lalu yang ketiga ada market share, merupakan hal yang harus diukur dan berkaitan dengan kinerja perusahaan. Lalu yang keempat ada cost of poor quality. Hal ini dapat bernilai memuaskan bila biaya defecting customer dapat diperkirakan. Lalu yang kelima ada industri report. Terdapat banyak jenis dan industri report ini seperti yang disampaikan oleh J.D. Power dalam BOT, yakni report yang fairest, most accurate, dan most eagerly yang dibuat oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada Guiltinan, mengemukakan bahwa salah satu manfaat dari kepuasan pelanggan ini adalah dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada indikator kepuasan pelanggan. Karena ada begitu banyak pelanggan yang menggunakan produk dan setiap pelanggan menggunakannya secara berbeda, memiliki sikap yang berbeda dan berbicara secara berbeda, pada umumnya program kepuasan memiliki beberapa indikator-indikator, yakni yang pertama, kesesuaian harapan, yang kedua, minat berkunjung kembali, dan yang terakhir ada kesediaan rekomendasi. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kepuasan pelanggan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.